Begitu Tong Yan mendengar ini, dia sama bahagianya dengan memegang pahanya. "Ya, Nona 3, katanya. Jiang Ziruo, dengan senyum yang kuat, mengambil pengawalnya sendiri untuk pergi, dan Tong Yan memberikan daftar itu kepada Gubernur Tianyin, dan dia juga mengikuti. Gubernur Ban of Heaven menyimpan daftar itu dan memandang Lin Tian dan yang lainnya. "Bagaimana denganmu? Siapa yang akan Anda kirim?" Lin Tian melihat ketiga orang Nangong Yan dan berkata, "Siapa yang pertama dari kalian?" Tiga orang Nangong Yan segera mengungkapkan pendapat mereka, dan mereka semua ingin bermain, sementara He Suiyu di sisi lain khawatir, ada banyak talenta di Tongbaoman melintasi wilayah yang dijarah, dan ada kesuksesan besar. "Apakah Anda yakin bisa?" Mereka bertiga berbeda satu sama lain, terutama Nangong Yan, yang sedikit lebih gila, berkata, "Kakak perempuan kulit hitam, jangan khawatir, selama itu melintasi penjarahan, tidak ada yang kami takuti." He Suiyu ragu. Dia tidak tahu apakah ketiga gadis ini benar-benar baik. Lin Tian memandang ketiganya dan tersenyum, "Yah, adegan pertama, bakar hijaunya, jangan selalu kalian berdua." Nangong Yan dan Tian Bing hanya mendengarkan Lin Tian, tetapi Huo Qingqing dengan bersemangat berkata, "Terima kasih, Lao Zu." Kemudian Lin Tian memandang Nangong Yan dan Tian Bing, "Bagaimana dengan adegan kedua? Anda harus tahu kekuatan roh. Di bawah situasi Tian Bing, kita akan mendapatkan jalan, leluhur, metode jiwaku sudah sangat kuat, tidak masalah." Nangong Yan tidak mau menunjukkan kelemahan, "Saya juga sangat kuat." Lin Tian tersenyum. Ini masih Tian Bing. Tian Bing sangat senang, tetapi Nangong Yan tertekan. "Kakak, kamu membiarkan mereka semua pergi, bagaimana denganku? Apakah tidak ada yang ketiga?" "Tapi apa yang ketiga?" Nangong Yan itu tidak mengerti, dan Lin Tian tidak mengerti, jadi dia melihat pelayan Tianyin itu dan berkata, "Saya tidak tahu apa pertandingan ketiga." Gubernur Ban of China tercengang. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia mengerutkan kening. Adegan ketiga adalah melaksanakan tugas. Kami masih mendiskusikan tugas spesifik. "Ya, pertama, kalian berdua." Lin Tian harus melihat kembali es dan membakar hijau. Kedua pria itu segera maju dan memberikan nama mereka kepada Gubernur Tianyin. Gubernur memandang Du Guishan dan berkata, "Anda harus menyiapkan pemberitahuan dan mempostingnya." "Iya." Du Guishan berbalik dan pergi, dan Gubernur Tianyin berkata kepada Muming, "Pergi ke alun-alun pusat kota Yunzhou dan bangun arena tantangan." "Iya." Kemudian dia tersenyum aneh pada Lin Tian dan berkata, "Wah, kamu bisa melihat orang-orangmu bagaimana mati di depan umum." Lin Tian terlalu malas untuk memperhatikannya, tetapi Mu Ming tidak punya pilihan selain melepaskannya. Akhirnya, hanya ada satu orang yang bertanggung jawab atas Ban Surga, dan dia menatap Lin Tian dan yang lainnya dan berkata, "Pergi dan tunggu beritanya. Mungkin Anda akan tahu kapan itu akan dibandingkan setelah pengumuman diposting." Setelah mendengar ini, Nangong Yan dan yang lainnya berniat untuk berbalik dan pergi, tetapi Lin Tian tersenyum kepada Gubernur Tianyin dan berkata, "Kamu bisa merawat mata ini. Mengapa Anda harus melakukan ini?" Setelah tercengang, Gubernur Ban of Heaven berkata kepada Lin Tian, "Mataku buta. Meskipun saya telah melalui bencana dengan sukses, saya telah menggunakan banyak metode untuk memulihkannya." Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Matamu diracuni dengan racun aneh, dan racunnya bercampur di matamu. Selama kamu mengeluarkan racun dan mengobatinya lagi, itu akan pulih." "Hapus? Itu tidak mudah." Gubernur Tianyin tidak tahu mengapa Lin Tian tahu dia diracuni, tetapi dia menjawab. Lin Tian berkata, "Saya punya cara." Gubernur Ban of China tercengang. Dia melihat ke arah Lin Tian dengan setengah percaya diri, sementara Lin Tian melihat ke arah Nangong Yan dan yang lainnya. "Kembali dulu, aku akan bicara dengan gubernur." Orang-orang bertanya-tanya apa yang ingin Lin Tian bicarakan dengan pramugara itu, tetapi kata-kata Lin Tian, mereka harus mendengarkannya, jadi Nangong Yan dan beberapa orang keluar dari sini. Adapun He Suiyu, dia ragu-ragu sejenak sebelum menatap Lin Tian dan berkata, "Ayo pergi." "Pergi." Lin Tian mengangguk ke He Suiyu, dan He Suiyu berbalik untuk pergi. Pelayan Ban of Heaven di sana menatap Lin Tian. "Apakah kamu benar-benar punya cara?" "Ya, itu tergantung pada apakah Anda bersedia menerimanya atau tidak."
Lin Tian menertawakan pelayan Tianyin, yang berpikir bahwa bola mata tidak dapat digunakan lagi, jadi dia tidak bisa membiarkan Lin Tian melempar. Kemudian Gubernur Ban of Heaven berkata kepada Lin Tian, "Tolong ikuti saya." Kemudian Gubernur Tianyin membawa Lin Tian ke sebuah ruangan, dan Gubernur Tianyin memandang Lin Tian dan berkata, "Racun saya sangat aneh. Kamu harus siap untuk siapapun yang menyentuhnya. Jangan khawatir, racunmu mudah ditangani." Lin Tian berkata dengan percaya diri. "Jika itu begitu mudah, saya tidak akan buta selama ratusan tahun." "Apa? Tidak percaya padaku?" "Bukannya aku tidak percaya padamu, itu karena aku telah mencari banyak orang, tapi pada akhirnya aku gagal," desah Gubernur Ban of Heaven. "Gagal?" "Ya, semua orang di rumah sakit. Saya sudah mencobanya. Tidak ada gunanya." Gubernur Ban of Heaven tidak berdaya, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Mereka adalah mereka, saya adalah saya." Selesai berkata, Lin Tian mengeluarkan beberapa jarum perak, tetapi Gubernur Tianyin mulai sedikit gugup. "Apakah kamu akan menggunakan jarum?" "Ya, apakah kamu percaya padaku?" Lin Tian menatap pelayan Tianyin, tetapi pelayan Tianyin memiliki beberapa keraguan dalam pikirannya. Bagaimanapun, dia tidak tahu bagaimana Lin Tian. Jadi Gubernur Ban of Heaven ragu-ragu, dan Lin Tian tersenyum, "Mengapa? Sudahkah Anda bertobat? Bagaimana aku bisa yakin kamu tidak akan menyakitiku?" Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Mudah untuk menyakitimu, bukan menipumu." "Mudah bagimu untuk menyakitiku?" Gubernur Ban of Heaven mengira Lin Tian sedikit gila, dan Lin Tian tersenyum, "Baiklah, jangan bicarakan ini, mari kita lihat esmu." Selesai berkata, Lin Tian sebuah jarum sudah terbang melewati, terjun ke dahi pelayan perak ini. Menir Bang Surga tercengang. Tepat setelah reaksi, jarum Lin Tian yang lain masuk ke mata satu sama lain. Hal ini membuat Gubernur Ban of Heaven bertanya-tanya, "Apakah ini?" "Jangan khawatir, sekarang saya akan mulai detoksifikasi." Lin Tian memukul jarum dengan auranya, dan Tian Yingguang merasakan panas di sekitar matanya. Seolah-olah dia dirangsang oleh sesuatu, dan air mata mengalir deras. Sulit. Pelayan Tianyin ingin memegang matanya dengan tangan kesakitan, dan Lin Tian berkata, "Jangan bergerak, atau kamu akan gagal." Gubernur Ban of Heaven mendapatkan kembali martabatnya. "Tetapi, kamu sudah merasakan sakit, menunjukkan bahwa perasaan matamu perlahan pulih, dan kamu hanya perlu bertahan sebentar, dan kamu akan berhasil." Menir Bang Surga tercengang dan bergumam pada dirinya sendiri, "Ya, saya bisa merasakan sakit di mata saya." Untuk masa lalu, betapapun menariknya, matanya tampak benar-benar mati, tidak masuk akal sama sekali. Siapa tahu sekarang dua mata bisa merasakan sakit secara tak terduga, dan dua mata masih bisa melihat tumpukan cahaya putih lemah. Cahaya putih, apa ini? Gubernur Bang Surga melihat cahaya putih dan tampak bingung. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Segera, kamu bisa melihatku." Gubernur Bang Surga ragu. Sampai cahaya putih berangsur-angsur muncul, Gubernur Bang Surga menatapnya sepenuhnya. Secara bertahap, Gubernur Tianyin dapat melihat Lin Tian, tetapi karena dia sudah lama tidak membuka matanya, matanya masih sedikit berduri, dan air mata mengalir sepanjang waktu. Lin Tian mengambil kembali jarum satu persatu dan berkata, "Oke, sudah selesai." Menir Tianyin memandang Lin Tian dengan penuh semangat. "Terima kasih, Dr. Lin." "Terima kasih. Diriku sendiri? Kamu tidak bergaul dengan orang lain." Lin Tian selesai, berbalik, dan pelayan perak itu bergumam, "Maksudnya, saya tidak berkolusi dengan wanita ketiga." Faktanya, Lin Tian memberinya perawatan bukan untuk kebaikan, tetapi untuk racun. Racun ini ada di matanya, jadi Lin Tian baru saja mengumpulkannya. Untuk racun semacam ini, Lin Tian sudah lama tidak melihatnya, tetapi ketika dia tidak berharap melihatmu lagi, dia ada di mata seseorang. Tetapi Gubernur Tianyin tidak tahu. Dia selalu berpikir Lin Tian cukup baik untuk membantu dirinya sendiri, jadi dia sangat berterima kasih kepada Lin Tian. Di kediaman Jiang Ziruo, Tong Yan duduk di satu sisi, sedikit terkendali dan berkata, "Nona Tiga, apakah Anda ingin saya datang?" "Aku hanya ingin bertanya apakah orang-orangmu bisa saling membunuh selama pertandingan." Jiang Ziruo menatap Tong Yan dan bertanya sambil tersenyum. Tong Yan meyakinkan, "Jangan khawatir, kali ini kami berdua unik di Tong Baomen."
Oh, unik? Ya, misalnya, di adegan pertama, kami mengirim ahli pria Lingen Dujie Dayuan tingkat suci, yang prestasinya luar biasa. Di adegan kedua, seorang ahli pria Dujie Dayuan dengan jiwa yang kuat sudah cukup untuk membunuh mereka dengan mudah. Tongyan percaya diri. Tidak cukup untuk membunuh. Aku ingin mereka mati. Jiang Siruo berkedip, dan Tongyan ragu, apa artinya melewatkan 3? Pada saat ini, Jiang Siruo mengeluarkan sebotol gas hitam, ini sejenis racun. Anda memberikannya kepada orang-orang Anda. Saat menyerang lawan, kamu dapat mengintegrasikannya ke dalam sihir, yang dapat membuat sihir memainkan kekuatan yang tidak terduga. Apa efek dari racun ini? Bahwa Tongyan ragu, Jiang Siruo mencibir, dapat membiarkan tempat yang disentuh tubuh, kehilangan perasaan seketika, maka hidup tidak seperti kematian. Tongyan ragu, racun apa? Sangat kuat. Bubuk mulas, setelah terjerat dengan racun ini, tidak akan dihilangkan, dan kemudian tempat yang Anda sentuh akan kehilangan perasaan, sedangkan tubuh akan terbakar mulas setiap malam. Jiang Siruo tersenyum. Tongyan menarik napas. Bagaimana Anda mendapatkannya, Nona 3? Kamu tidak peduli bagaimana aku mendapatkannya. Selama Anda tahu itu tidak mudah, dan Anda harus berhati-hati saat menggunakannya, jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkannya akan bahayanya. Kata Jiang Siruo. Tongyan berkata, begitu. Jiang Siruo baru saja mengambil suasana hati dan berkata sambil tersenyum, oke, kembali, bersiaplah. Iya. Tongyan senang mengambil racunnya dan pergi. Mata dingin Jiang Siruo menyebar, aku akan melihat bagaimana kamu memohon padaku kalau begitu. Di guild, Du Guishan menemukan gubernur dari Ban Surga, dia telah memposting pengumuman. Pelayan Tianyin tersenyum pada Du Guishan dan berkata, baiklah. Namun, Du Guishan terkejut dan menatap pelayan Tianyin. Tiangwan, matamu. Bagaimana? Apakah mataku sudah pulih? Pelayan Tianyin itu sangat senang, tetapi Du Guishan tidak berani mengatur saluran. Ada apa? Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Kata menir Bang Surga dengan senyum. Aneh, katakan padaku sekarang. Du Guishan bertanya dengan cepat, dan Gubernur Ban of Heaven menjelaskan masalahnya satu persatu. Du Guishan berkata dengan penuh semangat, jadi dia bisa mendetoksifikasi bubuk mulas? Iya. Seolah melihat harapan, Du Guishan berkata, setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya bisa menyelesaikannya. Silakan, itu tidak buruk. Bagaimanapun, racun di Gunung Dugu sama dengan yang ada di Tianyin. Du Guishan mengangguk dengan penuh semangat lalu berbalik. Lin Tian telah kembali ke rumah sakit, tetapi Du Guishan bergegas ke rumah sakit, yang membuat orang-orang di rumah sakit terlihat penasaran. Nangong yang juga bertanya, apakah ini akan menjadi kompetisi? Tetapi Du Guishan menatap Lin Tian, saya ingin meminta Dr. Lin untuk membantu saya melihat lengan saya yang patah. Mendengar tentang lengan yang patah, Nangong Yan dan orang lain bertanya-tanya apa artinya, tetapi Dr. Sue mengerutkan kening, Saudara Dugu, Anda telah berada di lengan ini selama hampir 200 tahun, bukan? Ya, setelah itu 200 tahun yang lalu, aku tidak bisa menyatukan lengan baruku lagi. Du Guishan tidak berdaya. Racun bubuk mulas ini sangat kejam sehingga bisa menemanimu selama bertahun-tahun, desah Sue. Tapi Du Guishan memandang Lin Tian dan berkata, Dr. Lin bisa melakukannya. Tetapi Dr. Sue khawatir, racun ini istimewa, saya khawatir Dr. Lin memiliki semuanya. Tapi Du Guishan berkata, matanya terpaku pada Tiangwan. Apa? Mata Dr. Sue membelalak, dan para dokter di rumah sakit tampak terkejut satu persatu. Lin Tian tersenyum pada Du Guishan. Ikutlah denganku. Du Guishan sangat senang karena dia bergegas mengikuti langkah Lin Tian, sementara Dr. Sue bergumam, apakah saya mendengar Anda dengan benar? Bisakah seseorang memecahkan racun bubuk mulas? Bubuk mulas adalah salah satu dari 10 racun teratas yang dianggap tidak dapat dipecahkan. Dr. Sue mencoba banyak cara, tetapi tidak ada gunanya. Sekarang Lin Tianchai akan segera bertanggung jawab atas Bang Surga, yang membuatnya agak sulit untuk membuat saluran. Mengerikan. Untuk Lin Tian, Du Guishan telah dibawa ke ruang rahasia, dan Du Guishan memandang Lin Tian dengan penuh semangat, Dr. Lin, tolong. Bisakah Anda menjawab saya beberapa pertanyaan sebelum perawatan? Mengatakan.
Du Guishan bertanya dengan cepat, dan Lin Tianxiao berkata, kapan kamu mendapatkan racun ini dengan Tiangwan? Mengapa Anda diracuni? Du Guishan sepertinya mengingat sesuatu yang menyedihkan dan berkata, 200 tahun yang lalu, Tiangwan dan aku kami kembali dua pemimpin yang bertanggung jawab atas perpustakaan rumah Yunzhou. Tapi suatu hari, seseorang menyelinap ke perpustakaan, berkelahi dengan kami, dan akhirnya menyakiti kami dengan racun ini. Oh! Apakah Anda tahu siapa itu? Dugu. Yishan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kita mengenal seseorang, kita harus membiarkan pemerintah Yunzhou menginginkannya, tetapi pihak lain sangat cepat, dan itu akan menghilang dalam sekejap. Lin Tian mengerti dan berkata, biarkan aku membantumu, tapi jangan bergerak saat aku memperlakukanmu, tahukah kamu? Begitu, kata Du Guishan. Lin Tian mulai mengobati lukanya. Setelah beberapa saat, racun Du Guishan menghilang dan lengannya tumbuh perlahan. Du Guishan sangat bersemangat sehingga air mata akan tertinggal. Ya, sungguh. Bagi mereka yang melintasi perbatasan, masih sangat mudah untuk memulihkan satu tangan. Jadi Lin Tian tidak terlalu terkejut, tetapi berkata, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang racun ini? Ini disebut bubuk mulas. Setelah terkena, itu akan membuat sebagian kehilangan kesadaran. Akhirnya, itu akan membakar hati setiap malam. Ketika Du Guishan memikirkan pengalamannya di tahun-tahun ini, dia merasa seperti mimpi. Lin Tian mengerti dan mengangguk, sepertinya itu hampir seperti tebakanku. Du Guishan tidak tahu apa maksud Lin Tian, tetapi Lin Tian berkata kepadanya, oke, itu dia. Ketika Lin Tian hendak keluar, Du Guishan berkata dengan ramah, kamu harus berhati-hati dalam kompetisi hari ini, karena dua orang di Tongbauman berbeda. Sangat kuat. Lin Tian bertanya dengan santai. Du Guishan menjelaskan, di adegan pertama, dia ahli dalam melintasi perampokan, dan Nakar Roh Kudus adalah orang pertama yang melintasi perampokan di gerbang Tongbao, Xiao Jintian. Oh, apakah itu kuat? Sihirnya begitu kuat sehingga dia bisa mengubah orang menjadi patung emas, dan di Tongbaomen, tidak ada orang yang melewati perampok yang menjadi lawannya. Du Guishan memberitahu Lin Tian detail satu sama lain. Lin Tian tersenyum dan berkata, bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua lebih baik. Meskipun akar spiritualnya sangat umum, jiwanya sangat kuat. Dikatakan bahwa dia memiliki beberapa jiwa yang terintegrasi dan semua orang memberinya kulit jiwa yang utuh. Kulit penyambar jiwa? Ya, namanya Pimo. Itu kulit dan tulang, tetapi kekuatan jiwanya mengerikan. Bahkan dikabarkan bahwa tidak ada jiwa yang bisa menahan serangannya. Du Guishan melanjutkan. Lin Tian tidak menganggapnya serius. Dia menatap Du Guishan dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, mereka tidak bisa membantu cucuku. Du Guishan ragu, tetapi Lin Tian tersenyum dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Du Guishan harus keluar juga. Melihat Du Guishan dengan tangan, Dr. Sue terkejut dan berkata, kamu sangat baik. Du Guishan berkata sambil tersenyum, dokter ini benar-benar luar biasa. Mengerikan, kata Dr. Sue Dugu. Yishan juga sangat senang berkata, baiklah, saya akan pergi dulu. Saya harap Anda bisa mendapatkan hasil yang baik sore ini. Setelah itu, Du Guishan pergi, dan Dr. Sue bertanya kepada Lin Tian, Dr. Lin, bagaimana Anda menangani racun-racun ini? Lin Tian tersenyum. Rahasia. Sue sedikit tertekan, tetapi King yang terbakar berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin belajar kedokteran, kamu harus pergi ke sekolah. Begitu kata-kata itu keluar, keempat dokter di rumah sakit siap untuk bergerak, dan wajah Dr. Sue semakin berubah. Kemudian dia buru-buru menarik Lin Tian, baiklah, bisakah aku memujamu sebagai guru? Orang-orang tidak menyangka bahwa Dr. Sue begitu impulsif, dan keempat dokter itu lewat satu persatu, kita juga perlu berkunjung. Melihat kelima orang ini, Lin Tian tersenyum dan berkata, keterampilan medis saya sangat sulit dipelajari. Kami tidak takut. Sue Sheni berkata dengan tegas saat ini, sementara Lin Tian tersenyum pada 5 orang dan berkata, oh, benarkah? Iya. Lin Tian mengangguk dalam diam, baris itu, mulai hari ini, Anda adalah Dr. Tian Shuimen saya. Adapun keterampilan medis, saya akan memberikan beberapa teknik akupuntur kepada Anda terlebih dahulu, dan saya akan memberikan yang lebih kuat kepada Anda ketika Anda mempelajari keterampilan ini suatu hari nanti.
Menjahit apa? Satu persatu, orang-orang ini melihat bersemangat, dan Lin Tian memandang Huo Qingqing dan berkata, ajari mereka beberapa. Ya, kakek. Api hijau untuk menjawab. Kelima orang itu tercengang, tetapi mereka tidak bereaksi. Xie Daotian tidak bisa menahannya. Bisakah aku mempelajarinya? Selama itu dari Tian Shuimen, tidak apa-apa. Lin Tian mengucapkan sepatah kata, lalu pergi dengan senyum yang kuat. Xie Daotian segera melihat ke arah Huo Qingqing dan berkata, aku akan bergabung denganmu. Burning Qingqing tersenyum, baiklah, aku akan mengajarimu beberapa yang dasar dulu. Kemudian bakar Qingqing untuk menjahit kepada mereka, dan menjahit berbeda dari tradisi. Setelah mendengar ini, semua orang kagum, terutama Dr. Sui bergumam, ini benar-benar jarum ajaib. Apakah menjahit ini sulit dipelajari? Xie Daotian merasa sangat melelahkan, dan Qingqing yang terbakar berkata sambil tersenyum, ini sangat sulit, dan saya hanya belajar 30%. Sui tidak takut mengatakan, tidak apa-apa, kita harus belajar dengan giat. 4 dokter lainnya mengangguk, dan kemudian 6 terus belajar di sana. Sementara giok salju hitam menghela nafas, 5 dokter di rumah Yunzhou, mereka sangat patuh. Inilah yang tidak diharapkan Hei Suiyu. Bahkan sulit membayangkan berapa banyak orang yang bisa diambil Lin Tian di Menshan Yunzhou nanti. Untuk Lin Tian, dia sekarang berada di ruang rahasia, menatap racun di tangannya. Bubuk mulas dapat dikombinasikan dengan Reiki untuk membentuk serangan yang unik, tetapi bagaimana tidak dapat ditemukan? Lin Tian dapat melihat perubahan warna mantra setiap kali dia mengucapkan mantra setelah kombinasi aura dan bubuk mulas. Misalnya, jika dinding bumi menyatu dengan dispersi mulas, itu akan berubah menjadi dinding hitam. Tidak hanya itu, bubuk mulas ini dapat digunakan lebih sedikit, tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama, dan tidak dapat sepenuhnya terintegrasi dengan sihir. Sepertinya kita harus mencari tahu formula bubuk mulas. Lin Tian merapikan suasana hatinya dan mengumpulkan sisa bubuk mulas. Ketika Lin Tian muncul kembali, keenam dokter itu sedang belajar dengan giat. Nangong Yan berlari ke Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, kakak, lihat beberapa dari mereka. Mereka bodoh. Orang lain sedang belajar. Tidak seperti Anda, mereka tahu cara bermain. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum. Nangong Yan menolak untuk menerima, kakak, saya diduniain, tetapi saya bekerja keras setiap hari. Kalau tidak, bagaimana saya bisa menjadi begitu kuat? Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, sementara Hei Suiyu di satu sisi ragu, apakah kamu pernah ke duniain? Kita semua pernah ke sana, kata Nangong Yanen. Tapi giok salju hitam terkejut, bukankah pembudidaya hantu, atau orang mati, yang bisa pergi ke duniain? Kakak laki-laki saya sangat terampil. Dia bisa membawa kita masuk dan keluar sesuka hati. Kata Nangong Yan sambil tersenyum. Hei Suiyu tidak tahu bagaimana menggambarkan Lin Tian, tetapi Lin Tian menelepon Tian Bing dan Huo Qingqing. Itu membuat orang bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Lin Tian, dan Lin Tian menatap hijau yang menyala dan sais, kamu adalah pertandingan pertama, dan lawan dari pertandingan pertama adalah akar spiritual suci, yang disebut Xiao Jin Tian. Dikatakan bahwa ada sihir emas yang kuat, dan itu dapat mengubah orang menjadi patung emas dalam sekejap. Mendengar Xiao Jin Tian, giok salju hitam itu terkejut, orang ini, bagaimana cara pergi ke gerbang Tongbao? Apa? Apa kamu tahu? Lin Tian memandang Hei Suiyu, dan Hei Suiyu membeku dan berkata, ya, Xiao Jin Tian adalah yang pertama di prefektur Yunzhou. Dia memiliki sihir jin yang kuat. Dapat dikatakan bahwa tidak ada lawannya. Burning Qingqing mendengar ini, tetapi lebih bersemangat, kalau begitu saya harus mencoba. Aku akan memperbaiki beberapa jarum terbang unik untukmu, dan kemudian kamu bisa menggunakannya. Lin Tian mengatakan sesuatu. Jarum. Terbang apa? Aku akan memberitahumu nanti. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia menatap Tian Bing lagi. Lawanmu disebut Pimo, yang disebut kulit perebut jiwa. Dikatakan bahwa ada beberapa jiwa yang terintegrasi. Tian Bing tidak menyangka lawannya begitu menarik, lalu langsung berkata dengan gembira, benar. Biarkan dia mempelajari keterampilan jiwaku. Tapi giok salju hitam melotot, orang ini, bagaimana juga di gerbang Tongbao? Lin Tian tidak tahu apa yang dipikirkan Hei Suiyu, tapi dia menatap Tian Bing.
Untuk meningkatkan keterampilan jiwamu, kamu memberiku pedang Tianhai. Saya akan berkomunikasi dengannya dan memberikannya kepada Anda nanti. Komunikasi. Tian Bing tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Tian, tetapi dia masih memberi Lin Tian pedang Tianhai. Lin Tian kemudian kembali ke ruang rahasia. Di ruang rahasia, Lin Tianxian membuat beberapa jarum khusus, dan menyuntikkan roh ke setiap jarum. Sekitar 1 jam kemudian, Lin Tian mengeluarkan pedang Tianhai dan memanggil jiwa pedang di dalamnya. Ketika jiwa melihat Lin Tian, itu pemalu. Ada apa, Tuan? Ada pertandingan di sore hari. Saya ingin Anda bekerja sama dengan Tian Bing. Apakah itu baik-baik saja? Tidak masalah. Jiwa pedang dijamin secara alami, dan Lin Tian mengangguk, tapi aku harus melakukan gerakan untuk menyembunyikan jiwa pedang. Gaib jiwa pedang? Ya, itu bisa membuatmu tidak terlihat setiap kali kamu menggunakannya. Lin Tian menjelaskan bahwa jiwa pedang itu bersemangat. Terima kasih, Tuan. Lin Tian melewati tembus pandang jiwa pedang ke sisi lain, dan jiwa pedang mencoba beberapa kali dan menganggapnya sangat menarik. Namun, Lin Tian berkata, Anda dapat memiliki 3 waktu istirahat paling banyak pada satu waktu, jadi Anda harus menemukan tempat yang aman dalam 3 waktu istirahat, atau Anda akan berada dalam bahaya jika Anda terpapar. Ya, Tuanku. Lin Tian puas. Biarkan roh pedang kembali ke pedang, dan kemudian Lin Tian keluar dari ruang rahasia. Ketika membakar King melihat Lin Tian keluar, dia segera naik untuk menantikan melihat Lin Tian. Leluhur, apakah kamu sudah selesai memurnikan? Lin Tian mengeluarkan jarum untuk membakar King. Ini 100 untuk menghancurkan pertahanan. Hancurkan pertahanan? Burning King tidak mengerti dengan baik. Tetapi Lin Tianen berkata, ya, jika lawan memiliki pertahanan yang kuat, Anda dapat bertarung satu persatu, dan kemudian ketika bertabrakan dengan kuat, itu akan memiliki kekuatan yang kuat. Benarkah? Bakar King untuk menarik napas, Lin Tian berkata sambil tersenyum, dengarkan aku, itu saja. Bakar hijau suara, dan kemudian mengambil jarum, menemukan bahwa itu berwarna ungu, tetapi juga menemukan bahwa ada sedikit nafas hantu setelah terkejut. Leluhur, apakah bahan ini? Ya, itu dia. Lin Tian tidak menjelaskan banyak, tetapi membakar King seolah-olah dia tahu apa yang harus dikumpulkan. Saya akan memanfaatkannya dengan baik. Suara Lin Tianen, sementara Tian Bing di satu sisi bersemangat, kakek, bagaimana denganku? Lin Tian kemudian memberikan pedang itu kepada Tian Bing, saya telah berkomunikasi dengan jiwa pedang dengan baik. Di sore hari, kamu bisa memanfaatkan sepenuhnya jiwa pedang untuk bersaing satu sama lain. Iya. Tian Bing sangat senang. Kemudian dia mengambil pedang dan menemukan bahwa itu tidak banyak berubah, tetapi dia penasaran. Lin Tian di satu sisi melihat ke kerumunan dan berkata, pergi ke arena tantangan. Diperkirakan kompetisi akan segera dimulai. Iya. Orang-orang segera berkumpul suasana hati mereka dan berjalan keluar dari rumah sakit. Ketika kota Yunzhou mendengar bahwa kompetisi Tian Shuimen untuk menantang Tong Baomen akan segera dimulai, orang-orang di mana-mana bergegas ke pusat kota. Ketika Lin Tian dan yang lainnya tiba, ada orang-orang di sekitar, dan mereka tidak bisa masuk sampai Nangong Yan berteriak, kami dari gerbang Tian Shui, kami harus mengikuti kompetisi. Begitu kata-kata itu keluar, banyak orang menyerah. Tetapi orang-orang itu menunjuk dan menunjuk, lihat, kedua wanita itu bersaing. Bagaimana dengan sedikit kultivasi? Dikatakan bahwa sudah waktunya untuk melewati puncak. Tidak mungkin orang menang di puncak Dujie. Terutama Xiao Jintian dan Pimo adalah orang-orang yang sangat terkenal, jadi mereka tidak menyukai Tian Shuimen. Adapun berada di sekitar arena tantangan saat ini, 3 pelayan ada di tempatnya, serta Jiang Ziruo. Tidak hanya itu, tetapi juga Jiang Yao. Ketika Jiang Yao melihat Lin Tian dan yang lainnya, dia berkata sambil tersenyum, ini. Lin Tian dan yang lainnya lewat, dan bulan jahat yang gelap meminta orang-orang untuk menyiapkan tempat duduk untuk mereka, dan Gubernur Tianyin dan Du Guishan yang berdiri di sana juga berdiri dan mendatangi Lin Tian dan berkata dengan hormat, saya telah melihat Tuan Lin. Ketika mereka melihat bahwa kedua pelayan itu sangat menghormati Lin Tian, mereka ingin tahu tentang apa yang sedang terjadi.
Beberapa dari mereka masih di sana dan berkata, "Lihat, mata para pelayan Tian Yin bagus, dan lengan para pelayan Dugu Ao Tian juga ada di sana. Bukankah mereka diracuni?" "Ya, 200 tahun, saya tidak tahu caranya." Dalam diskusi publik, Jiang Ziruo diam-diam memarahi keduanya, "Apakah bocah itu dibeli?" Ketika Jiang Ziruo marah, Jiang Yao menertawakan kedua menir itu. "Selamat atas kesembuhanmu. Terima kasih banyak atas keterampilan medis Tuan Lin, dan mataku akan tertuju sebentar lagi," Gubernur Tianyin membual. "Ya, dan lenganku." Dugu Yishan juga tertawa. Tetapi kata-kata ini membuat orang mengerti bagaimana mengembalikan tanggung jawab, tetapi semua orang berpikir terlalu tak terbayangkan, terutama bahwa Jiang Ziruo di dalam hati diam-diam bergumam, "Aneh, mulas ini menyebar. Bagaimana mereka menyelesaikannya?" Tidak mungkin bagi Jiang Ziruo. Jiang Yao menertawakan Lin Tian. Keterampilan medis Tuan Lin benar-benar luar biasa. Bahkan dua orang sangat diracuni, mereka bisa menyelesaikannya. Tidak ada. Itu hanya sedikit racun. Kata-kata Lin Tian membuat semua orang membicarakannya. Jiang Yao berkata sambil tersenyum, dikatakan bahwa salah satunya adalah bubuk mulas, yang merupakan racun tanpa penawarnya. Bagaimana bisa itu racun kecil? Ini bukan masalah besar. Jangan terlalu khawatir. Kata-kata Lin Tian membuat Jiang Yao semakin mengaguminya. Untuk jahe, hati Ziruo bergumam, itu bukan masalah besar. Kemudian saya akan melihat apa yang dapat Anda lakukan ketika orang-orang Anda diracuni. Pada saat ini, Muming berkata, waktunya akan tiba. Setelah itu, mereka berdua kembali ke pos masing-masing Sitions. Kemudian gubernur melihat kerumunan. Di adegan pertama, gerbang Tianshui terbakar hijau, dan gerbang Tongbao membakar Xiao Jintian. Burn Qingqing segera keluar, dan kemudian pergi ke arena tantangan. Ada arai di sekitar arena tantangan untuk mencegah serangan di dalam menyebar keluar. Kemudian seorang pemuda keluar dari Tongbao Men. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar dengan emas, dan wajahnya dicat dengan emas. Dia tampak aneh. Saat melihat Xiao Jintian, banyak orang ragu. Dikatakan bahwa Xiao Jintian dapat langsung mengubah orang menjadi patung emas. Apakah batu itu bernilai emas? Iya. Kemudian Jiang Ziruo memandang Jiang Yao dan berkata sambil tersenyum, "Saudari kedua, siapa yang akan menang kali ini di gerbang Tianshui dan gerbang Tongbao?" Jiang Ziruo ingin membuat Jiang Yao kehilangan muka, jadi dia sengaja merangsangnya, dan Jiang Yao tidak ragu untuk tersenyum dan berkata, "Pasti Tianshui Men." "Oh, apakah itu? Bagaimana dengan taruhan?" Jiang Ziruo menatap Jiang Yao dan tertawa. Bulan Mingxie tahu bahwa Jiang Ziruo bukan orang baik, jadi dia dengan cepat berkata kepada Jiang Yao, "Nona, jangan tertipu." Para penonton sedang menonton, sementara Jiang Yao tersenyum, "Bagaimana kalau berjudi? Aku punya senjata suci baru-baru ini. Jika gerbang Tianshui menang, itu milikmu. Jika gerbang Tianshui kalah, Anda dapat memberi saya senjata suci dan saya akan memilihnya." Jiang Ziruo tidak tersenyum. Jiang Yao tidak membuka mulutnya, tetapi bulan yang jahat berkata, "Nona Tiga, kamu tidak adil dalam pertaruhan ini." "Apa ketidakadilannya?" Jiang Ziruo tertawa. Bulan jahat neraka belum berbicara, tetapi Jiang Yao berkata sambil tersenyum, "Jadi, gerbang Tianshui hilang, aku akan membiarkanmu memilih senjata suci. Jika gerbang Tianshui menang, Anda akan membiarkan saya memilih senjata suci, bagaimana?" Orang-orang tidak menyangka bahwa Jiang Yao akan memberikan saran seperti itu, tetapi Jiang Ziruo berpikir bahwa Jiang Yao telah diambil sendiri, dan dia dengan cepat tertawa, "Ya, saya harap Anda tidak menyesalinya." "Tidak." Jiang Yao tersenyum percaya diri, sementara Jiang Ziruo mencibir dan menatap dua orang di atas panggung. Pada saat yang sama, Jiang Ziruo juga berkata kepada Xiao Jintan, "Jika kamu mengalahkannya hari ini, aku akan menjadikanmu pejabat." Xiao Jintian sangat senang, terutama memeluk paha Jiang Ziruo. Di masa depan, sumber daya budidaya akan terus berlanjut, dan dia memiliki kekuatan besar di prefektur Yunzhou. Jadi Xiao Jintian memberitahu Jiang Ziruo, "Jangan khawatir, Nona Tiga." Untuk Qingqing yang terbakar berdiri di sana, dia sangat tenang, dan Xiao Jintian menatap Qingqing yang terbakar setelah mendapatkan kembali pikirannya. "Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerah, atau kamu akan mati dengan menyedihkan jika kamu mulai nanti."
Kami gerbang Tianshui, jangan pernah mengaku kalah, kata King yang terbakar. Sekarat. Cahaya keemasan di tubuh Xiao Jintian segera berkelap-kelip, dan kemudian mulai berubah menjadi keemasan, seperti es emas. Tiba-tiba, lantainya berwarna emas. Tidak hanya itu, tetapi juga sedikit menyebar ke tubuh Qian yang terbakar itu, dan Qian yang terbakar ingin terbang, tetapi menemukan bahwa penutup emas besar terbentuk di sekelilingnya, dan menjebaknya di sana. Orang-orang berseru, dan beberapa menyembah, Xiao Jintian ini benar-benar kuat. Tidak, ini mengerikan. Nangong Yan sedang terburu-buru. Bakar kakak, kamu tidak boleh menjadi patung emas. Jiang Ziruo sangat senang. Sepertinya salah satu dari mereka kalah. Tapi Jiang Yao tenang. Mungkin, ini baru saja dimulai. Orang-orang tidak berpikir demikian, tetapi Lin Tian kehilangan keterampilan 1000 kali lipat untuk membakar King. Kekuatan membakar King segera meluas, membuatnya tampak seperti melintasi puncak perampokan, tetapi kekuatan letusannya sangat besar, yang akan menghancurkan semua tudung gas emas. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa membakar King memiliki kekuatan yang begitu kuat. Senyum Jiang Ziruo tertutup, dan dia berkata kepada Xiao Jintian, apa kebodohannya? Cepat! Xiao Jintian siap menyerang lagi, tetapi cahaya keemasan itu diguncang oleh kekuatan King yang terbakar sebelum mereka menemukannya. Xiao Jintian itu sangat kesal, dan masih mengamuk di sana, sialan. Menyala hijau tetapi menatap Xiao Jintian, giliranku. Burning King segera mengumpulkan semua jenis kekuatan. Targetnya adalah Xiao Jintian, dan Xiao Jintian mengumpulkan topeng aura emas di sekujur tubuhnya. Kemudian dia berkata dengan bangga, pembelaan saya, tetapi orang pertama dari Departemen Jin di Prefektur Yunzhou. Suara turun, lalat biasa berwarna hijau menyala untuk penutup emas itu tidak berpengaruh, dan Xiao Jintian sangat senang. Orang-orang yang hadir berseru, ini pertahanan yang kuat. Jiang Ziruo berkata sambil tersenyum, ini adalah celah kekuatan. Nangong yang kesal dan berkata, sialan. Lin Tian sangat tenang, sampai King yang terbakar itu mengeluarkan beberapa jarum terbang ungu, dan orang-orang ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan King yang terbakar. Xiao Jintian berkata dengan arogan, tidak ada gunanya, kamu tidak bisa menjadi lawanku. Burning King ingin tahu tentang kekuatan jarum, jadi dia mengeluarkan jarum dan langsung memukulnya. Xiao Jintian masih tidak peduli, tetapi ketika jarum menyentuh topeng emas pihak lain, sebuah suara besar terdengar, ledakan. Topeng aura Xiao Jintian diledakkan di tempat. Tidak hanya itu, tetapi juga awan ungu melilit Xiao Jintian. Ketika Xiao Jintian hendak memarahi jarum terbang ini, dia merasa ada gas hantu aneh di tubuhnya, yang membuatnya sangat tidak nyaman dan bahkan muram. Kamu apa? Semua orang kaget, terutama kekuatan barusan, sehingga semua orang di sekitar bisa merasakan kengeriannya. Nangong yang bersorak, bakar adik, perkasa. Burn King mengeluarkan yang lain, lalu menatap Xiao Jintian dan berkata sambil tersenyum, bukankah kamu sangat kuat? Kemudian coba lagi. Xiao Jintian ketakutan, terutama penutup emas yang mengembun jauh lebih lemah daripada kekuatan barusan. Ketika Jiang Ziruo mengetahui ada sesuatu yang salah, dia segera menatap Tong Yan, yang segera memberitahu Xiao Jintian, gunakan benda itu. Xiao Jintian tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan menyatukan cahaya keemasan dengan cairan hitam di dalamnya. Ketika Xiao Jintian membuangnya, cahaya keemasan menyebar di depan biru yang menyala, dan kemudian cairan hitam itu tiba-tiba berubah menjadi api hitam besar. Tidak hanya itu, nyala api hitam juga berubah menjadi gas hitam, yang langsung ditaburkan di sekitar hijau yang menyala. Selain itu, setelah menemukan banyak tempat di tubuh hijau yang terbakar, langsung terbakar. Pelayan Tianyin dan Du Guishan berkata dengan suara yang sama, mulas. Untuk kekuatan dan efek bubuk mulas, mereka telah mempelajarinya sejak lama, tetapi kali ini, mereka terkejut melihatnya lagi. Jiang Yao segera bangkit dan berkata, kompetisi ini akan berhenti. Jiang Ziruo tertawa, aku berkata kakak kedua, apakah kamu takut kalah? Kamu tahu apa itu? Entahlah. Jiang Ziruo berpura-pura konyol, dan Jiang Yao mencibir. 200 tahun yang lalu, seseorang masuk ke perpustakaan rumah Yunzhou dan mencuri hal terpenting dari rumah Yunzhou kami. Apa yang digunakan orang itu adalah bubuk mulas. Itu saja. Jiang Ziruo tersenyum,
saya mengatakan bahwa dua kakak perempuan, 200 tahun yang lalu seseorang akan memiliki racun ini, dan sekarang seseorang akan memiliki racun ini, apa hubungannya? Sulit untuk memurnikan racunnya, jadi saya curiga itu dibuat oleh orang yang sama. Jiang Yao menyimpulkan. Tidak hanya Jiang Yao tetapi juga Lin Tian berpikir demikian, dan dia tiba-tiba ingin tahu bagaimana bubuk mulas itu berasal satu sama lain. Tetapi sebelum itu, Lin Tian harus mengajari Bun Qingqing cara detoksifikasi. Pada awalnya, Huo Qingqing masih panik. Namun, di bawah suara Lin Tian, dia segera mulai menyelamatkan dirinya sendiri. Selain itu, dengan keterampilan medis sejati Lin Tian, dia segera menahan tren emisi racun. Tetapi di mata orang luar, membakar Qingqing telah diracuni, dan membakar Qingqing masih duduk di sana. Jiang Ziruo menertawakan Jiang Yao. Kakak kedua, ada banyak orang yang bisa memurnikan racun di dunia ini. Anda tidak bisa sewenang-wenang. Kalau tidak baik memperlakukan orang 200 tahun yang lalu di tempat. Jiang Yao hendak menyerang, tetapi Lin Tian berkata, mari kita lanjutkan kompetisi. Tapi Jiang Yao khawatir, jangan khawatir, kawan, dia abadi. Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi Jiang Ziruo tertawa, wah, bubuk mulas, apa yang kamu tahu? Ya, tapi anak buahku, mereka tidak bisa mati. Lin Tian masih percaya diri. Jiang Ziruo terkekeh, apakah racun tidak membunuh? Lihatlah orang-orangmu, bagaimana mati nanti? Saat ini, Xiao Jintian berpikir bahwa kemenangan ada di tangan, jadi dia pergi untuk membakar Qingqing selangkah demi selangkah dengan gembira, dan menatapnya dengan senyum aneh, sialan. Burning Qingqing tidak berbicara, masih memejamkan mata, dan Nangong Yan sedang terburu-buru. Kakak, apa yang bisa saya lakukan? Tianbing juga melihat ke arah Lin Tian dan ingin tahu tindakan perbaikan apa yang dia miliki, sementara He Suiyu melihat Lin Tian tidak bergerak dan bergumam, apa yang dia pikirkan. Jiang Ziruo sangat senang sehingga dia tersenyum pada Lin Tian dan berkata, wah, melawanku, begitulah akhirnya. Untuk ejekan Jiang Ziruo, Lin Tian tidak peduli. Di arena tantangan, Xiao Jintian pergi untuk membakar Qingqing selangkah demi selangkah, dan bahkan mengumpulkan pedang emas di tangannya. Kemudian dia menatap Qingqing yang terbakar dan tertawa, pergi ke neraka. Ketika orang mengira Qingqing yang terbakar akan mati, Xiao Jintian menyerang masa lalu. Tiba-tiba, Qingqing yang terbakar membuka matanya dan menusukkan jarum ke tubuhnya. Kemudian membakar Qingqing melompat mundur, Xiao Jintian menatap, tetapi sudah terlambat, jarum terbang ungu tiba-tiba meledak di tubuhnya. Xiao Jintian hancur berkeping-keping, dan Yuan Shen juga rusak. Hanya ada satu jiwa yang tersisa. Dia takut kehabisan arai. Tersesat. Orang-orang tidak bisa mempercayainya, dan Nangong Yan bertepuk tangan. Tianbing tertawa, bagus. Orang-orang ingin tahu tentang cara membakar Qingqing, terutama Jiang Ziruo, yang tidak percaya. Ini, bagaimana bisa? Sui memandang Lin Tian, Lin Shenyi, bukan? Aku sudah bilang itu sedikit racun, jadi itu bukan apa-apa baginya. Kata-kata Lin Tian membuat Anda semakin ingin tahu tentang betapa buruknya keterampilan medis Lin Tian. Jiang Yao tersenyum pada Lin Tian dan berkata, selamat telah memenangkan game pertama. Gubernur Ban of Heaven berdiri dan mengumumkan, di pertandingan pertama, Tian Shuimen menang. Tong Yan tertegun, dan Jiang Ziruo kesal untuk sementara waktu, sampai bulan jahat melihat Jiang Ziruo, Nona 3, kamu kalah. Jiang Ziruo sangat marah sehingga dia menggigit giginya, tetapi Jiang Yao tersenyum pada Jiang Ziruo. Ingat, aku akan kembali ke mansionmu dan meminta senjata suci. Jika Jahesi tidak mau, game kedua, ayo bertaruh lagi, bagaimana? Oh, apakah itu masih artefak? Iya, itu masih aturan lama. Tian Shuimen menang. Aku akan membiarkanmu memilih. Tian Shuimen kalah. Anda dapat memilih. Jiang Ziruo menatap. Jiang Yao langsung setuju, ya. Jiang Ziruo segera menatap Tong Yan, ayo bermain. Tong Yan kalah dalam permainan, harus tertekan, Pimo. Pada saat ini, seorang lelaki tua keluar dari kerumunan, dan wajahnya tertutup lumpur. Dia tidak bisa melihat seperti apa tampangnya. Tetapi semua orang di sini tahu bahwa dia memiliki kemampuan yang sama. Satu persatu, mereka penasaran, dialah yang memiliki kekuatan jiwa yang kuat.
Ya, dikatakan bahwa kekuatan jiwanya sebanding dengan orang-orang yang terbang. Bukankah pria Watergate sudah selesai hari itu? Tentu. Pada saat ini, Gubernur Band of Heaven melangkah ke arena tantangan dan berkata kepada orang-orang di kedua sisi, 2 orang dan 2 orang dalam kompetisi. Kemudian Tianbing dan Pidao naik, tetapi Gubernur Tianyin berkata, tunggu kekuatan jiwa, jadi Wanshen Mu, kamu harus memasuki ruang ini. Setelah itu, Tianyin mengeluarkan kotak persegi, dan kotak itu menjadi lebih besar, menempati sebagian besar ruang arena. Timo meletakkan tangannya di atas kotak, dan kemudian Yuan Shen berlari ke dalam kotak. Kemudian semua orang melihat Yuan Shen merah ining. Tianbing tidak sopan, letakkan di tangan pertama, lalu Tianbing Yuan Shen masuk. Tidak hanya itu, jiwa pedang-pedang Tianhai juga mengapung di balik es, dan Gubernur Tianyin memandang kedua orang itu, yang Yuan Tuhannya dihancurkan lebih dulu, atau siapa yang melarikan diri dari ruang ini lebih dulu, bahkan jika dia kalah. Tianbing mengerti dengan jelas. Dia menatap Timo dan berkata sambil tersenyum, ayo. Orang-orang tidak menyangka Tianbing begitu takut mati, tetapi Timo menatap Tianbing dan mencibir, gadis kecil, kekuatan jiwamu lemah. Lemah? Kemudian cobalah. Tianbing si merasa tidak nyaman, tapi Timo tertawa, oke. Ini akan menunjukkan keahlian jiwaku. Pada saat ini, Timo mengeluarkan api, berlari keluar dari Yuan Shen, dan bergegas ke es. Tianbing menahan api secara langsung, dan berkata sambil tersenyum, itu terlalu lemah. Tidak mungkin. Wajah Timo banyak berubah. Bagaimanapun, dia tahu kekuatan jiwanya dengan sangat baik, tetapi sekarang metode jiwanya tidak dapat melukai Tianbing. Nangong yang di bawah panggung berkata sambil tersenyum, dibandingkan dengan gerbang Tianshui kami, itu benar-benar bodoh. Melihat pemandangan ini, Hei Suiyu memikirkan apa yang terjadi pada orang-orang ini ketika mereka pergi ke dunia Yin dan mengapa mereka dapat mengembangkan kekuatan jiwa mereka menjadi hal yang mengerikan. Tidak hanya giok salju hitam, banyak orang yang penasaran bagaimana Tianbing melakukannya. Tongyan sangat marah sehingga dia memberitahu Timo secara langsung, bunuh jiwanya. Timo harus mencoba lagi, tetapi hasilnya sama. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia memaksa jalan napas Tongyan untuk menggunakan racun. Timo harus mengeluarkan bubuk mulas, tetapi bubuk mulas memiliki efek yang besar pada tubuh, tetapi tidak berperan dalam Yuan Shen. Jadi ketika gas-gas beracun itu mengelilingi es itu tertawa, tidak ada gunanya, terlalu lemah. Tongyan tertekan, tetapi Jiang Yao berkata sambil tersenyum, bubuk mulas, kamu sangat banyak. Ini tidak diragukan lagi meragukan gerbang Tongbao, tetapi wajah Jiang Ziruo jelek. Adapun pelayan Tianyin, dia menatap Tongyan. Tuan Tongmen, ada apa dengan bubuk mulas ini? Tongyan berpura-pura konyol, aku tidak tahu bagaimana mereka memilikinya. Tianyin bertanggung jawab atas bisnis dengan setengah percaya diri, tetapi Jiang Yao berkata, saya akan bertanya tentang gurun ini nanti. Menangkap? Saya berkata saudara kedua, apa yang bisa saya gunakan? Bisakah kamu mengelolanya? Jiang Ziruo berkata dengan dingin. Jiang Yao tahu tidak ada gunanya berbicara dengannya lagi, jadi dia tertawa dan berkata, baiklah, saya akan bertanya kepada ayah. Dia pikir itu perlu, maka itu perlu. Jiang Ziruo tahu bahwa jika masalah ini diselidiki, itu pasti akan melibatkan dirinya sendiri, jadi hati Jiang Ziruo turun, dan dia memberitahu Tongyan, jangan bilang aku memberimu obat, atau kamu akan mati dengan menyedihkan. Ya, Nona 3. Tongyan mengirim pesan kembali, tetapi Tianbing di arena tantangan telah menggunakan teknik pedangnya. Jiwa pedang terbunuh, 10 bayangan pedang, ditambah jiwa lautan pedang surga, ele bayangan pedang Fen, dan semuanya menghantam gurun kulit satu persatu. Setelah dipukul, Timo menderita. Kemudian dia melafalkan formula dengan cepat, membentuk penutup merah api di sekitar Yuan Shen. Ketika es hendak menyerang lagi hari itu, pedang diblokir satu persatu. Seranganmu tidak akan menyakitiku, kata Timo dengan bangga. Tianbing tidak menyukainya, tetapi Tongyan di bawah panggung tertawa dan berkata, jika ronde kedua seri, maka tidak perlu melanjutkan ronde ketiga. Jiang Ziruo juga berkata sambil tersenyum, benar. Sebuah klan menantang klan super. Saya memenangkan 3 pertandingan. Mendengar ini, Tianbing tidak menyerah, tetapi berkomunikasi dengan jiwa pedang.
Jiwa pedang yang melayang di belakang Tian Bing berkata kepada Tian Bing, "Tuanku mengajariku seni tembus pandang, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa melewatinya. Kalau begitu coba." Tian Bing sekarang menaruh harapannya pada jiwa pedang laut langit, jadi dia mulai mengumpulkan 10 bayangan pedang. Di bawah pengaruh jiwa pedang, 10 bayangan pedang tumpang tindih pada jiwa pedang, sehingga setiap orang hanya dapat melihat satu jiwa pedang. Tapi Timo tertawa, ada begitu banyak cara sehingga mereka tidak bisa dipatahkan. Sekarang kita bisa melakukannya bersama. Tian Bing tidak memperhatikannya, tetapi langsung meledakkan jiwa pedang. Jiwa pedang bergegas melewatinya, tetapi tiba-tiba menghilang di depan gurun kulit. Orang-orang mengira bahwa jiwa pedang telah dihentikan, dan Timo juga bangga, tidak berguna. Tapi setelah 3 kali, tiba-tiba jiwa pedang muncul, dan itu muncul di balik gurun kulit. Tidak hanya itu, jiwa pedang langsung mengirimkan 10 bayangan pedang tadi, dan kemudian mengenai mereka di belakang gurun kulit satu persatu. Timo tidak siap, belum lagi bagaimana jiwa pedang bisa melewati pertahanannya sendiri dan bahkan menjadi tidak terlihat. Orang-orang juga konyol. Mereka penasaran dengan apa yang baru saja terjadi. Tian Bing mengambil kesempatan untuk langsung menyakiti Timo ini. Pelarian sedih Timo dari ruang itu berarti dia telah menyerah. Tetapi kembali ke tubuhnya, wajah Timo pucat, dan dia merasa bahwa seluruh orang terpesona. Pada saat ini, Gubernur Tianjin datang langsung ke Timo dan mengumumkan, "Kamu kalah." "Saya." Timo menderita, dan Gubernur Tianjin membawanya ke arena tantangan dan mengirimnya ke Jiang Yao, nona kedua. Jiang Yao menatap Timo yang lemah dan bertanya, "Katakan padaku, bagaimana kamu bisa datang ke sini?" Begitu Timo hendak berkata, Jiang Ziruo berkata, "Jangan katakan, atau kamu akan mati." Timo ketakutan, lalu menggelengkan kepalanya, jelas tidak berani mengatakan apa-apa, tetapi Jiang Yaoning berkata lagi, "Katakan dengan cepat." Jiang Ziruo berkata sambil tersenyum, "Aku berkata kakak kedua, kamu memaksa istana. Itu bukan urusanmu. Jangan bicara." Yao Jia itu langsung menyela, dan Jahezi itu jika tidak mau, tetapi juga kilatan dingin. Saat ini, Tongyan khawatir dan tidak tahu harus berbuat apa. Sampai Jiang Yao bertanya lagi kepada Timo, "Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan memberikanmu ke prefektur Yunzhou." Kedua sisi Timo tidak ingin menyinggung perasaannya, tetapi Lin Tian menggelengkan kepalanya satu demi satu. Lin Tian datang ke Timo dan menunjuk dahinya. Lalu dia menatap, "Kamu." Orang-orang ingin tahu tentang apa yang telah dilakukan Lin Tian pada Timo, dan Lin Tian berkata, "Katakan." Timo ketakutan, dan dengan cepat berkata, "Ya, itu diberikan kepadaku oleh pemimpin sekte." Mereka semua segera menatap Tong Yan, terutama pelayan Tianjin yang beracun, yang menatapnya. "Apakah kamu tidak menjelaskan, pemimpin sekte Tong?" Tong Yan berpura-pura tenang dan berkata, "Saya menemukannya di sebuah makam kuno." "Benarkah?" Pelayan Tianjin bertanya, dan Tong Yan menjawab, "Sungguh." Administrator Tianjin harus melihat Jiang Yao, tetapi Jiang Yao selalu berpikir itu tidak akan sesederhana itu. Adapun Jiang Ziruo, dia berkata sambil tersenyum, "Saya berkata saudara perempuan kedua, apakah Anda masih memiliki pertanyaan?" Tapi Jiang Yao balas menatapnya, "Kamu berhutang 2 bejana suci padaku." Senyum puas Jiang Ziruo jatuh, dan game ketiga. Babak ketiga, siapa itu? Jiang Yao memandang Gubernur Ban of Heaven, dan Gubernur Ban of Heaven ragu-ragu. Menurut peraturan sebelumnya, tugas ketiga adalah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kami terlebih dahulu, dan tugas ini dipilih oleh penantang. Jiang Yao tidak menyangka tantangan klan menjadi sangat merepotkan, sementara Jiang Ziruo memandang Tong Yan dan berkata, "Tuan klan, apakah Anda ingin saya memilih satu untuk Anda?" Tong Yan secara alami tidak berani untuk tidak berhenti, dan berkata, "3 wanita muda, tolong bantu kami memilih satu." "Bagus, bagus." Wajah Jiang Ziruo penuh tawa, dan dia bergumam, "Kali ini, aku tidak akan membunuhmu." Jiang Yao mengerutkan kening, dan Jiang Ziruo berkata, "Ada tempat di prefektur Yunzhou kami yang tidak dapat diturunkan sepanjang waktu, jadi tempat itu telah ditinggalkan. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah menjatuhkan pemimpin mereka, dan siapapun yang mengambilnya lebih dulu akan menang." "Ketua?" Orang-orang ingin tahu di mana. Jiang Yao melotot, "Kamu membuat sedikit lelucon." Jiang Ziruo memandang Tong Yan dan tertawa, "Kamu adalah penantang, pemimpin klan Tong. Anda dapat memutuskan."
Tong Yan tidak tahu di mana, tetapi dia berkata, "Oke, hanya tugas ini." Jiang Yao terkejut, dan Jiang Ziruo berkata sambil tersenyum, "Yah, 1 bulan. Siapa yang bisa memenangkan pemimpin suku Yeti dalam 1 bulan, itu bahkan jika klan itu menang." Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah tugas yang mustahil, mereka semua terkejut. Jiang Yaoning berkata lagi, tempat tinggal orang-orang liar dulunya adalah tempat di mana makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya bertarung. Jadi tempat itu, yang disebut area terlarang para abadi, sekali masuk, sangat sulit untuk keluar, apalagi menaklukkan mereka. Kakak kedua, saya tidak setuju dengan tugas itu. Jiang Ziruo tersenyum, dan Tong Yan tahu bahaya tempat itu, tetapi dia tahu dia tidak bisa menyelesaikannya, dan gerbang Tianshui tidak bisa menyelesaikannya. Jadi Tong Yan memandang Gubernur Tianyin dan berkata, "Saya setuju dengan tugas ini." Gubernur Bang Surga harus melihat Lin Tianyo. "Bagaimana menurutmu? Ambil saja? Apakah tidak ada batasan jumlah orang?" Lin Tian bertanya, tetapi Jiang Ziruo berkata sambil tersenyum, "Tidak ada batasan. Anda dapat pergi ke sebanyak mungkin orang yang Anda suka, tetapi saya menyarankan Anda untuk mengambil cukup, dan Anda, bukankah Anda sangat kuat? Lebih baik pergi bersama." Jiang Yao tahu bahwa lubang itu untuk Lin Tian, jadi dia berkata kepada Lin Tian, "Jangan tertipu." Lin Tian menatap Tong Yan dan berkata sambil tersenyum, "Selama pemimpin pintu pergi, aku akan pergi." Orang-orang tidak tahu mengapa Lin Tian harus pergi ke Tong Yan, tetapi jika Jiang Zi ingin Lin Tian mati, dia pikir ini adalah kesempatan, jadi dia memberitahu Tong Yan, "Pergi, kamu harus pergi." Tong Yan khawatir, dan Jiang Ziruo menghiburnya, "Jangan khawatir, ketika kamu masuk, biarkan mereka bertarung di depanmu. Anda menonton dari belakang. Bagaimanapun, itu tidak bisa diselesaikan pada akhirnya. Ini kemenangan untuk klan Anda." Tong Yan berpikir itu masuk akal, jadi dia memandang Lin Tian dan berkata, "Oke, aku akan pergi." Jiang Yao segera menatap Lin Tian dan ingin membujuknya. Lin Tian sudah tahu senyum seperti apa yang harus dikatakan, "Saya tidak tahu di mana orang biadab itu." Jiang Ziruo berkata sambil tersenyum, "Ada hutan liar di utara prefektur Yunzhou, dan ada tempat milik mereka. Ini disebut daerah biadab. Saya harap Anda dapat membawa pemimpin mereka kembali." Lin Tian memandang Tian Bing dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Nangong Yan dan yang lainnya segera mengikuti, sementara He Sui tahu bahwa ini adalah jebakan, tetapi dia tidak tahu bagaimana membujuk, jadi dia tidak punya pilihan selain mengikuti. Agar adil, saya akan membawa sekelompok orang ke pinggiran tempat itu untuk menonton. Jika ada bahaya, saya bisa keluar kapan saja. Keluar dan akui kekalahan. Jiang Ziru tidak memberi Lin Tian dan yang lainnya kesempatan untuk keluar, atau bahkan berbicara buruk tentang mereka. Gubernur Tianyin tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa membawa Du Guishan dan beberapa anggota guild ke tujuan. Jiang Yao memandang bulan jahat dan berkata, "Pergi dan lihatlah." Tong Yan juga buru-buru membawa orang-orang dari gerbang Tongbao dan pergi ke teater satu demi satu. Orang-orang di kota tidak mau bosan, terutama beberapa orang yang bergegas ke hutan liar untuk menunggu. Jiang Ziruo kembali ke Menshah dan tersenyum pada darah gelap itu. "Apakah menurutmu mereka bisa keluar dengan selamat?" Darah gelap ragu-ragu dalam kegelapan, daerah biadab ini telah ada selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang bisa menaklukkannya dengan sukses. Saya pikir orang-orang ini seharusnya juga tidak bisa. Jiang Ziruo sangat puas dengan jawaban darah gelap, dan bahkan tersenyum, "Tunggu beritanya." Darah gelap tidak berbicara lagi, dan Lin Tian dan yang lainnya telah meninggalkan kota Yunzhou, tetapi Lin Tian tidak mempercepat perjalanannya, sebaliknya, dia mengembara ke sana. Ini membuat He Sui bertanya-tanya, "Apakah kamu tidak terburu-buru? Tidak sebulan?" Lin Tian berkata dengan santai, tetapi He Sui khawatir, bagaimana jika orang-orang yang melewati gerbang harta karun selesai lebih dulu? Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Bukankah tempat itu yang tidak bisa dipastikan oleh pemerintah Yunzhou? Bagaimana mereka bisa melakukannya?" Awalnya, He Sui berpikir itu masuk akal, tapi dia bingung melihat Lin Tian. "Bagaimana denganmu? Jangan khawatir. Jika saya berani mengambil tugas ini, saya bisa menyelesaikannya." Lin Tian sangat percaya diri, tetapi He Sui menjelaskan,
tempat itu sangat berbahaya, dan pemerintah Yunzhou sering mengirim orang ke sana, tetapi gagal, sehingga menjadi daerah terlarang pemerintah Yunzhou. Lin Tian tidak berpikir begitu. Ayo pergi. Melihat Lin Tian tidak peduli tentang apapun, He Suiyu bergumam pada dirinya sendiri, apakah dia tidak takut kalah? Nangong Yan beberapa orang sudah lama mengenal karakter Lin Tian, jadi mereka tidak takut, bahkan berbicara dengan He Suiyu. Dengan cara ini, setelah 5 hari, mereka sampai di tempat aneh di utara prefektur Yunzhou, yang terlihat seperti hutan dan gurun. Pada saat ini, ada banyak orang yang menunggu di luar hutan liar, terutama orang-orang Tongbaomen. Setelah melihat penampilan Lin Tian 5 hari kemudian, mereka semua dimarahi. Bahkan Tong Yan berkata dengan marah, "Wah, apakah kamu ingin bermain?" Tetapi Lin Tian memandang pelayan Band of Heaven yang sedang menunggu dan berkata sambil tersenyum, "Para pelayan tidak terburu-buru." "Apa yang kamu terburu-buru?" "Aku sedang terburu-buru melihatmu mati." Tong Yan itu bersenandung, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu tidak masuk juga?" Tong Yan tahu bahwa dia tidak bisa pergi ke hutan tanpa masuk, jadi dia menatapnya dan berkata, "Ya, tapi apa hubungannya dengan kedatanganmu begitu lama?" "Tidak masalah." Lin Tian menggelengkan kepalanya, dan Tong Yan merasakan Lin Tian bermain dengan dirinya sendiri dan menatap, "Kamu." Pada saat ini, 2 orang datang dari kerumunan, Jiang Yao dan Bulan Jahat. Jiang Yao mengeluarkan kulit dan menyerahkannya kepada Lin Tian. "Ini beberapa bahan yang bisa saya temukan. Saya harap saya dapat membantu Anda." "Informasi?" "Ya, seseorang pernah masuk dan menemukan atau merekam sesuatu di dalamnya. Kamu bisa melihatnya dengan baik." Jiang Yao menjelaskan. Lin Tian mengambilnya dan menemukan bahwa itu seperti peta, dan peta itu juga menandai apa yang akan ada dan apa yang mungkin muncul di banyak tempat. Ini membuat Lin Tian sangat bersyukur dan berkata, "Terima kasih banyak." "Apakah kamu yakin ingin masuk?" Jiang Yao masih mengkhawatirkan Lin Tian. Bagaimanapun, orang biadab di tempat ini tidak sederhana. Lin Tian mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, masalah kecil ini sulit bagi kami." Jiang Yao harus berhenti membujuk, dan Tong Yan was iri, tetapi tugasnya adalah berurusan dengan pemimpin keluarga Savage, dan dia merasa sangat bahagia. "Bagaimana kamu bisa dimakan oleh keluarga Savage?" Lin Tian memandang Gubernur Band of Heaven dan berkata sambil tersenyum, "Masih ada 25 hari lagi, kan?" "Iya." Pelayan Tianyin mengangguk, tetapi Du Guishan khawatir melihat Lin Tian. "Anda harus berhati-hati, Tuan Lin." Lin Tian tersenyum, tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi memandang Nangong Yan dan berkata sambil tersenyum, "Mari kita temui orang-orang yang menarik ini." Nangong Yan senang mengikuti mereka, sementara He Suiyu khawatir. Tapi melihat mereka masuk, dia tidak merasa nyaman. Dia hanya mengikuti mereka. Ketika Tong Yan melihat Lin Tian dan yang lainnya berjalan maju, dia segera berteriak, "Ayo, ikuti." "Iya." Semua orang segera mengikuti, dan para penonton bertanya-tanya apakah Lin Tian dan yang lainnya bisa keluar dengan selamat. Mu Ming kemudian menyebarkan berita itu, dan Jiang Ziruo yang menerima berita itu secara alami sangat senang, mati. Ketika Lin Tian dan kelompoknya memasuki barisan, mereka melihat hutan lebat. Tidak hanya itu, sepi di mana-mana. Ini mengerikan, tetapi Lin Tian dan yang lainnya tidak takut sama sekali. Tetapi orang-orang di Tongbaomen mengikutinya jauh-jauh, tetapi mereka tidak berani mendekatinya. Sementara itu, Tong Yan berkata kepada orang-orang yang dibawanya, "Ingat jalan kembali kepadaku, dan ketika dia meninggal, kita akan mundur." "Iya." Semua dalam satu suara. Tapi Lin Tian tertawa di dalam hatinya, lalu melanjutkan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba sebuah bayangan lewat, dan orang-orang di gerbang Tongbao berteriak, "Biadab!" Tong Yan segera melihat sekeliling, "Di mana?" Melihat orang-orang ini menjadi gugup seperti Nangong ini menelan Tu Chao, "Kamu tahu, kamu juga pintu super besar, hasilnya semua pemalu." Tong Yan tidak senang mengatakan, "Gadis kecil, apa yang kamu tahu?" "Aku tahu bagaimana membedakan pengecut." Nangong Yan tertawa, dan Tong Yan sangat marah sehingga dia melotot, "Aku akan melihat bagaimana kamu mati nanti." Nangong Yan berkata, "Jika kamu mati lebih dulu, tidak mungkin bagi kami untuk mati." Hal ini membuat Tongbaomen marah satu persatu, sementara Tong Yan menenangkan orang-orang, mereka hanya berusaha untuk berani dan mengabaikan mereka.
Orang-orang tidak harus memperhatikan Nangong Yan, tetapi Lin Tian terus membawa Nangong Yan dan yang lainnya maju. Setelah beberapa saat, bayangan itu muncul kembali, dan pria di Tongba Oman ketakutan untuk membentuk kelompok. Tong Yan melihat beberapa orang Lin Tian, tetapi setelah tidak ada hubungannya, dalam pikiran bingung, mereka tidak takut? Pada saat ini, tiba-tiba ada beberapa sosok di belakang gerbang Tongbao, dan senjata panjang datang, banyak orang langsung terkena. Tidak hanya itu, orang-orang yang dipukul, langsung menjadi kayu, dan tidak bergerak. Orang-orang Tongbao Men yang melihat pemandangan ini berteriak satu persatu. Tong Yan bahkan lebih takut, semua dekat. Mereka yang tertinggal, di sekitar Tong Yan, dan kemudian satu persatu melihat sekeliling, waspada. Nangong Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak, ada apa?" Sepertinya orang-orang biadab ini bukan orang biasa. Mata Lin Tian memancarkan cahaya aneh, tetapi Nangong Yan tidak tahu apa artinya. Hanya sedikit orang Tianbing yang tidak mengerti, terutama Hei Suiyu juga penasaran untuk bertanya, "Apa maksudmu?" Mantra orang-orang ini bisa membuat orang menjadi kayu, dan mereka hanya bisa diselesaikan dengan senjata panjang. Jika ada yang memiliki kemampuan ini, hanya ada satu jenis orang. Kata-kata Lin Tian membuat beberapa orang Nangong Yan menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian tersenyum dan melihat sekeliling, pria kera kayu, orang-orang ini, semuanya ditutupi rambut panjang, terlihat seperti manusia liar, tetapi IQ mereka tidak rendah, dan semangat kayu di tubuh mereka dapat menggunakan teknik kimia kayu. Orang-orang Nangong Yan bingung. Mereka sepertinya tidak memahaminya dengan baik. Tapi Hei Suiyu khawatir, apakah kita dalam bahaya? Siapa yang tahu bahwa saat ini, tombak yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar, dan targetnya adalah Lin Tian dan yang lainnya. Lin Tian memandang Tianbing dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan memberikannya padamu." Ketika Tianbing mendengar ini, dia segera mengerti apa artinya dan tertawa, sedikit artinya,